guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Top MTV. Nah, kali ini Mel punya Honda CR-V tahun 2021 ya. Nah, ini kilometernya baru berjalan di 6.000 aja. Buat teman-teman yang pengen tahu ada fitur apa aja dan ada kelengkapan lain apa aja yang terdapat di Honda CR-V 2021 1500 Turbo Prestige kali ini, yuk stay tune dulu, ikutin dulu channelnya Top MTV. Caranya kalian tinggal subscribe yang ada di bawah sini dan jangan lupa like dan komen dan share juga. Oke, kita langsung review aja ya. We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going in circles, trying to find a way, searching for the things we do, yeah. Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise. Or will you? I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. But until we do, it's sleeping sooner. Yeah, I'm feeling a little crazy. Oke guys, kita mau langsung aja review di bagian eksteriornya dulu. Nah, yang pertama, untuk di mobil Honda CR-V ini dia punya perbedaan di bagian grillnya ya. Jadi untuk grillnya biasanya dia sama yang bagian list warna silver, tapi ini ada tambahan seperti ini ya. Jadi modelnya mirip-mirip seperti mobil Toyota ya, yang tahun 2021-2022 dia juga punya grill yang seperti ini modelannya. Dan ini untuk lampunya juga dia sudah LED, untuk DRL-nya juga ya teman-teman bisa lihat, dan ini sudah new model ya untuk di bagian lampunya. Di bagian fog lamp-nya pun sudah berbeda nih ya, canggih banget, dia bentukannya panjang ya fog lamp-nya. Jadi bukan fog lamp yang bulat lagi ya teman-teman. Plus untuk di bagian bumper yang bawah, nah ini warnanya tuh warna silver gitu ya guys nih. Kalian bisa lihat di bagian tengahnya sampai ke bagian ujungnya. Oke, ini di mobil Honda CR-V sebenarnya sama dengan 2019, 18 gitu ya. Start 17 juga sama. Hanya saja ini ada beberapa tambahan fitur yang tidak dimiliki oleh CR-V lain. Yang pertama, kita langsung lihat ada fitur yang namanya di CMBS. Nah, CMBS ini adalah Collision Mitigation Brake System. Itu dia fungsinya untuk menghindari ya kalau misalnya ada benturan, hampir mendekati benturan, jadi dia tuh langsung otomatis ngerem sendiri gitu. Terus juga ini ada namanya fitur Lane Keeping Assist System atau LKAS ya. Fitur ini supaya teman-teman tetap berada di jalur yang benar ya. Kalau misalnya kalian lewat ada jalur yang garis-garis tuh ya, ada jalan garis yang putus. Kalau misalnya kalian melewati, nanti dia akan otomatis setirnya mengarahkan ke jalan yang benar lagi ya, ke jalur yang betul. Lalu yang ketiga ini ada fitur Road Departure Mitigation atau RDM. Fungsinya tuh untuk memberi peringatan atau memberi koreksi ya kalau misalnya pengemudinya juga otomatis keluar dari jalur gitu ya. Dan yang terakhir ini dia ada fitur lainnya seperti Hill Start Assist, Emergency Stop Signal, serta Parking Sensor. Oke. Untuk dari fitur-fitur itu yang tadi Mel sebutin itu tidak ada di CR-V yang lain ya. Oke, kita mau langsung bahas di bagian bodi sampingnya. Untuk bodi sampingnya juga ini ada yang beda ya di peleknya kalau teman-teman lihat. Nah, dia modelan peleknya juga sudah new model dan ini bentuknya lebih kelihatan simple sih ya menurut Mel. Jadi katanya mewah, simple. Ini dia juga two tone ya teman-teman, warnanya berbeda. Lalu kita mau lihat untuk bannya di sini dengan mereknya Bridgestone. Ukurannya ini ada di 235/60, ringnya di 18 ya. Ground clearance-nya ini masih aman ya, kategori aman. Kalau mobil Honda CR-V dilihat dari bawah sini sampai ke bagian bawah masih jauh ya. Jadi kalau misalnya kalian bawa penumpang itu masih so far aman sekali.
Oke, spionnya juga ini sudah retract dan juga di bagian bodi sampingnya pun sama ya. Jadi tidak ada perubahan dengan CR-V lainnya. Ada talang airnya di bagian samping sini. Lalu untuk di bagian belakangnya juga ini ada shark fin bagian atas. Stop lampnya yang pasti sudah LED dan kayaknya stop lampnya ini dia lebih bold gitu ya. Jadi warnanya tuh lebih smoke gitu untuk di bagian stop lamp ya. Terus juga ini ada emblem CR-V, emblem Prestige dan VTEC Turbo ya. Ini dia punya parkir sensor juga ya nih. 1, 2, 3, 4 dan di bagian depan juga masih ada. Oke, kita mau langsung next lihat di bagian bagasinya aja. Dia juga sudah punya kamera mundur ya. Ngomong-ngomong soal sudah buka secara otomatis, ya sama ya seperti yang lain. Mel baru lihat untuk di kuncinya. Nah, ini dia ada logo seperti ini, back, tulisannya hold. Nah, ini apa fungsinya? Ini sama seperti dengan Honda Civic Turbo ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu Honda Civic Turbo itu dia bisa menyala sendiri ya menggunakan kunci. Jadi tinggal kalian tekan tombol ini saja. Tapi posisinya mobilnya ini harus dalam keadaan tertutup. Jadi kalau misalnya salah satu terbuka itu nggak bisa pintunya. Nanti kita akan cobain ya biar teman-teman bisa lihat langsung. Oke, kita nggak terlalu banyak bahas karena 2021 masih plastikan kursinya. Terus juga ini dia kulit. Seperti biasa di bagian bawahnya ini ada emergency kit. Lalu ini ada ban serepnya tuh. Jadi masih komplit ya. Tuh garis merahnya pun masih ada. Jadi ini udah like new sekali untuk garis merahnya. Dan untuk di bagian penumpangnya kalian bisa lihat ya, memang jaraknya tidak terlalu muat banyak. Jadi so far kurang lebih sama ya untuk dari di bagian kursi penumpangnya. Oke, kita mau langsung aja lihat review di bagian interiornya. Oke guys, nah ini memang sudah di bagian posisi penumpangnya dan kalian bisa lihat ya untuk di legroom ini luas banget loh teman-teman. Di bagian kakinya sangat nyaman, sangat aman banget, enak sekali. Terus juga di bagian headroom, nah ini dia standar sih ya guys, jadi tidak terlalu tinggi banget dan tidak terlalu rendah banget. Untuk di bagian door trimnya ini sama ya, di bagian warna hitamnya, wooden panelnya, ada speaker kecil. Nah ini juga ada speaker yang besarnya. Lalu untuk dilihat bagian depan, ini ada tempat charge lagi ya tuh. Jadi dia ada banyak tempat charge dengan modelnya sudah USB dan ada 2 buah AC di bagian depannya. Oke, untuk di bagian atasnya kita mau lihat ini dia ada lampu bacanya yang sudah LED di bagian tengah, plus ada 4 buah AC. Ini sama ya dengan tahun 2018-19, dia juga sudah putar 360 derajat. Tidak lupa juga untuk dari si kursinya, ini dia punya armrest tapi tidak Mel turunkan ya, karena ini masih plastikan semua, masih like new deh pokoknya. Nggak usah khawatir, mobilnya masih nyaman, bagus banget dan rapi sekali. Oke, di bagian belakang sekian dulu. Sekarang kita mau langsung review aja yang ada di bagian depannya. Check it out. Oke guys, nah ini Mel mau langsung coba aja. Nah ini posisinya pastikan mobil Honda CR-V-nya dalam keadaan terkunci, lock, jadi tidak terbuka sama sekali. Nah baru bisa kita klik tombol yang return ini ya. Mel langsung coba. Bangke kan? Emang sabar lip. Ih tadi bisa. Nanti dikat. Iya tar, coba dulu. Nah teman-teman langsung ya, jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk nyalain mobil masuk ke dalam interior. Tapi posisinya ya teman-teman harus pastikan ya dekat dengan sensornya, jadi ini langsung otomatis nyala. Oke ini, dan kalau misalnya kalian belum unlock, dia nanti akan tuh, otomatis kena sensornya dari handle pintu. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian interiornya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review aja di bagian drivernya. Nah untuk kursinya ini dia sudah elektrik ya di bagian sebelah Mel. Kalau untuk di sebelah kiri Mel ini dia juga sudah elektrik ya teman-teman. Jadi kedua kursinya sudah elektrik, kursinya juga sudah kulit. Lalu seperti biasa Honda itu lebih menonjolkan dari interiornya nih, wooden panelnya seperti ini ya teman-teman, dan ditambah warna blacknya di bagian secara keseluruhan di kabin ya.
Oke, kita langsung review aja. Untuk di bagian setirnya ini dia sudah kulit dan ini ada tombol-tombolnya yang akan kita bahas. Yang pertama ini ada fitur yang berada di jalur yang sesuai ya, tadi Mel sudah bahas dari fiturnya sendiri. Untuk di sebelah kiri bisa voice over, connect telepon, enter, back, return dan segala macam ini bisa. Pedal shiftnya juga ini di bagian depan sudah ada. Untuk pengaturan lampunya ada di sebelah kanan ya teman-teman, sebelah sini. Nah, fog lampnya juga. Lalu untuk di bagian sebelah kiri ini wiper, dan di bagian teleskopiknya ini juga bisa kalian atur ya. Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau seberapa tinggi tinggal diatur saja, dan jangan lupa dikunci kembali. Oke, untuk dari speedometernya ini kalian bisa lihat sudah digital speedometer dan ini bentuknya baru. Kilometernya ini berjalan di 6.246 sekian ya. Dan ini kelihatan ada jamnya, ada bensinnya sampai berapa, trip A, trip B nya juga bisa kalian klik ya teman-teman. Next, untuk di bagian sebelah kanan ini dia sudah start stop engine. Lalu ini ada untuk buka tombol bagasinya, ada fitur-fitur yang bisa kalian aktifkan ya. Jadi ini bisa kalian klik aja on off nya untuk dari fitur itu sendiri. Oke, dashboardnya ini dia sudah soft touch. Oke, terus ini juga ada wooden panel lagi, dan yang berbeda ini ada di bagian head unitnya. Nah, ini head unitnya udah mirip kayak mobil Eropa ya, jadi ini bener-bener bagus banget. Terus juga ini touchscreen pastinya. Oke, ini Mel akan kasih lihat. Kalau menunya sih kurang lebih modelannya sama ya teman-teman dengan CR-V lain. Dari 2014 pun dia sama ya modelannya seperti ini. Nah, audio contohnya kalian ke radio tuh ya, bisa connect ke telepon. Terus kalian bisa back juga. Sebentar Mel akan lihat ponsel. Nah, ini kurang lebih ya tampilannya seperti ini. Ini juga ada untuk cahayanya atau brightnessnya, kalian mau seberapa terang. Nah, ini bisa kalian atur di sini. Oke, volume audio di sini. Nah, suara juga enak banget ya guys, itu sekilas. Lalu kita mau lihat di bagian atasnya ini ada lampu hazard, ada 4 buah AC di bagian depan. Dan ini ada pengaturan untuk AC-nya sendiri, on off-nya. AC-nya juga sudah climate control ya, bisa kalian klik di sebelah sini. Ada fitur aircon juga yang bisa kalian nyalakan, aircon off atau aircon on-nya. Nah, nanti akan muncul di speedometernya ini sendiri. Transmisinya dia juga sudah otomatis. Parking brake-nya, brake hold-nya. Yang berbeda lagi tempat charge-nya. Tempat charge-nya bukan yang bentuk bulat, tapi sudah bentuk USB ya seperti ini. 2 buah cup holder dan 1 box untuk kita taruh barang-barang. Ini lumayan dalam ya, enak nih untuk boxnya. Oke, tidak lupa Honda CR-V juga selalu punya yang namanya ini dia, sunroof panoramik. Jadi kalian sekali klik aja dia langsung terbuka ya guys. Nah, kalau untuk sunroofnya dia sampai sebatas ini aja, tidak bisa terbuka lagi sampai ke bagian belakang. Nah, tinggal 1 kali klik aja dia langsung berjalan secara otomatis. Plus untuk dari elektriknya juga berfungsi dengan baik ya. Ini dia lampu bacanya, ini untuk lampu secara keseluruhan, lampu pintu. Lalu untuk tempat taruh kacamatanya ada di bagian tengah. Oke, untuk sun visor-nya ini dia tidak ada lampunya ya, jadi polos aja seperti ini, kanan kiri pun sama. Oke deh. Nah, dan yang terakhir dashboard yang paling ujung yang mau kasih lihat, ini dia masih komplit banget ya. Perangkat buku-bukunya masih ada semua. Tuh, dimulai dari buku servis tuh, masih baru banget. Buku manualnya ya masih ada semua. Silakan kalian langsung screenshot aja. Sebentar, Mel pause dulu. Oke, guys, sekian dulu untuk review dari Honda CR-V tahun 2021 1500 Turbo Prestige dengan fitur-fitur yang kelengkapan baru. Untuk teman-teman, kalau misalnya kalian pengen tahu harganya kita buka berapa, ini kita buka di 600 jutaan rupiah. Langsung aja cek websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon Mel aja di 0813894077. Nah, untuk mobil CR-V ini kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Untuk servis garansinya pun ini masih hidup ya guys, warantinya pun masih ada karena 2021 ditambah dengan 3 tahun dari waranti awal dari mobil tersebut lahir ya.
Sekian dulu untuk reviewnya dari Honda CR-V. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dari channelnya AutoFM TV. Bye-bye, sampai jumpa sama Mel lagi.